apa yang mau Sudah cerita? menikah, Sudah update menikah teteh. lagi di tahun ini di umur segini, perasaannya seperti apa? Alhamdulillah wa syukrulillah. Saat ini Allah sudah kembali lagi mengirimkan imam ya untuk teteh, dan masya Allah belum lama kan baru dalam hitungan hari, tapi alhamdulillah kami menjalaninya insya Allah karena Allah Ta'ala, dan insya Allah dengan harapan bisa berkumpul ya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah rasanya nikmat. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya kan sempat sendiri agak lama nih teteh nih. Sekarang sudah memiliki imam lagi. Ada kagok atau gimana nggak teh? Perbedaan itu. Ya alhamdulillah wa syukrulillah, sejauh ini tentu karena modal dasarnya ya ketika memulai semuanya kan menyerahkan diri kepada Allah dan Rasulnya, dan itu kan memang sudah konsep kami ya selama ini di dalam menjalankan kehidupan. Pada saat juga belum bersama ya, pada saat masih di pola kehidupan masing-masing, tapi caranya itu kan sudah sama. Jadi menyandarkan diri ya kepada syariatnya Allah dan Rasulnya, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup, lalu keutamaan apapun dalam keseharian itu memang utamanya adalah menegakkan dakwah ya. Jadi karena memang pola menjalani hidupnya sudah memiliki kesamaan, sehingga ketika bersama-sama ya bismillah ya, mudah-mudahan justru semakin menguatkan. Dan sejauh ini memang alhamdulillah antara teteh dengan suami ya alhamdulillah hari-hari kami memang diwarnai oleh kenikmatan di dalam menyembah dan menghamba kepada Allah Ta'ala. Rasanya Masya Allah ya, penuh dengan kenikmatan, alhamdulillah. Perkenalannya sendiri sudah terjalin berapa lama teh? Kami kan ta'aruf ya, dan tidak lama kan, hanya dalam hitungan hari saja. Jadi dalam hitungan hari tidak pernah bertemu karena beliau kan domisilinya di New Zealand ya sudah puluhan tahun, dan teteh di Indonesia, sehingga betul-betul perkenalannya hanya melalui ta'aruf dan lewat WhatsApp, dan mungkin hanya beberapa kali bertelepon ya via suara. Itu pun karena memang tentu ada diskusi-diskusi fundamental yang terkait dengan urusan agama Allah ini ya, yang kita mesti bahas sebab kita dalam rangka pada saat itu tujuannya adalah menikah, maka tidak bisa dihindarkan harus berbicara di telepon, walaupun ya tidak ada video call ya, karena sebaik-baiknya cara yang sesuai dengan syariat kan itu yang kita mesti tegakkan. Setelah diskusinya alhamdulillah Allah izinkan ada dalam koridor yang sama ya, kami punya banyak kesamaan di dalam menyikapi kehidupan ini di atas Quran dan Sunnah ya alhamdulillah. Maka ya beliau juga pada saat itu memutuskan untuk segera saja menikah. Jadi ya dalam hitungan hari lah, dan kami baru bertemu memang di hari pernikahan itu. Oh iya. Alhamdulillah. Kabarnya 2 jam sebelum menikah baru bertemu ya teh? Iya betul. Karena kan beliau domisilinya di New Zealand dan teteh di Indonesia, dan karena ta'arufnya juga dalam waktu singkat, teteh sendiri saat itu sedang dalam rangkaian safari dakwah. Seperti hari ini nih, kita sudah akan berangkat ke bandara nih ya, karena harus berangkat untuk safari dakwah insya Allah sampai minggu depan. Dan waktu itu juga begitu ya kondisinya. Ya alhamdulillahnya pada hari ketika beliau akan datang ke Indonesia sebab menghadiri suatu konferensi, di hari itu juga teteh mendarat gitu, kembali ke Jakarta ya dari rangkaian safari dakwah. Dan Masya Allahnya dengan pengaturan Allah Ta'ala jam mendaratnya itu sama, walaupun satu dari penerbangan internasional, satu dari penerbangan domestik ya, tapi dengan airline yang kita pakai ternyata terminalnya juga sama gitu. Jadi Masya Allah, betul-betul Allah mengaturkan beliau mendarat, teteh mendarat 1 jam kemudian setelah selesai beliau proses imigrasi, teteh juga bagasi dan lain sebagainya. Ya udah, pertama kali bertemu itu ya di bandara. Dan karena memang beberapa hari sebelumnya sudah terjadi ta'aruf ya via WhatsApp dan juga beberapa kali telepon, maka setelah bertemu pertama kali di bandara ya bismillah, malam hari itu juga dihalalkan. Berarti pernikahan berlangsung di Jakarta ya teh? Di Jakarta. Di Jakarta. Apa yang membuat teteh yakin dengan Mas Reza? Iya, Masya Allah ya, alhamdulillah, karena keyakinan itu tidak akan muncul ya jika tidak bersandar kepada
sandaran yang sama, yaitu Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keyakinan untuk menegakkan Quran dan Sunnah. Dan ini bukan sesuatu yang sekedar ditanya to the point jawabannya itu, tapi kan pasti harus terasa dari diskusi kita. Misalkan kita berbicara tentang beberapa poin yang fundamental di dalam membentuk rumah tangga. Nah, ketika pembicaraan itu berjalan, tentu kita satu sama lain bisa merasakan gitu, apakah benar bahwa sosok yang sedang kita ajak berta'aruf ini atau yang sedang berta'aruf ini, apakah betul memang pola-pola hidupnya, pemikirannya, cara menangani keadaan-keadaan hidup itu benar nggak sih ya, sandarannya tuh Quran dan Sunnah. Itu bisa terasa gitu ya, pasti kan akan terasa. Nah, dalam proses ta'aruf yang singkat itu antara Teteh dengan Syekh Reza, ternyata diskusi kita itu selalu muaranya sama gitu ya. Selalu kita mencari sandaran-sandaran dan mengacu kepada apa yang memang disampaikan oleh Quran dan Sunnah. Bahkan untuk obrolan yang pada saat itu mungkin ringan ya, ringan dalam arti kata misalnya bagaimana sih kalau kita menyikapi keadaan kalau memang harus berjauhan sementara gitu ya. Sehubungan kan setelah menikah pasti harus ada proses administrasi yang diurus ya, karena akan pindah ke New Zealand kan tetehnya. Nah, ini kan akan ada kondisi yang mungkin berjarak dulu. Bahkan pembicaraan-pembicaraan seperti ini selalu tuh dicarikan rujukannya kepada Quran dan Sunnah, kepada riwayat yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, para sahabat. Jadi diskusinya tuh Masya Allah ya, nikmat dan kayak ketemu gitu, yang mempertemukannya ya Quran dan Sunnah ini gitu ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Itulah mungkin yang kemudian membuat kami sama-sama merasa yakin dengan izin Allah Ta'ala ya untuk melaksanakan pernikahan. Tapi tentu kan ada proses istikharah ya yang dilaksanakan, dan keyakinan itu sudah barang tentu ya hadir dengan izin Allah Ta'ala melalui proses yang kami berdua berusaha menjalankannya sesuai dengan syariat. Berusaha ya, mudah-mudahan penilaian Allah juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Berarti rencana mau pindah ke New Zealand ya Teh? Akan menetap tapi Ya, insya Allah. Kapan kalau boleh tahu Teh? Ya tentu pengurusan administrasinya masih perlu waktu ya, kan bukan sekedar sehari 2 hari terus pindah. Ya bagi suaminya, jadi setelah menikah tentu hak paling besar pada diri setiap perempuan Allah tetapkan itu ada pada suaminya. Jadi kita melaksanakan hidup sesuai dengan ketetapannya Allah. Maka bagi Teteh, hari-hari Teteh saat ini ya tentu semuanya harus ada dalam izin suami ya. Dan suami harus mengetahui ya langkah demi langkah, dan apapun yang terjadi harus disampaikan, sehingga pertimbangan-pertimbangannya itu datangnya dari suami. Apalagi alhamdulillah Allah memberikan suami yang memiliki ilmu keislaman ya, yang Allah amanahkan kepadanya. Jadi banyak hal juga Teteh bisa menanyakan begitu ya, bisa mencari jawaban yang paling tepatnya dengan mengacu lagi kepada Quran dan Sunnah. Jadi ya hari-harinya seperti itu yang dijalani saat ini. Tentu insya Allah setiap waktunya, setiap bulannya ya kami akan bersama ya, sampai dengan urusan administrasi tentang tinggal menetap di New Zealand bisa kami selesaikan, baru kemudian ya Teteh pindah secara permanen gitu. di Syekh Reza berarti masih di New Zealand ya Teh? Sudah kembali ke New Zealand justru, karena kan kemarin ada di sini ya ketika setelah menikah. Teh untuk untuk Syekh Reza sendiri, apakah pernah menikah juga seperti Teteh atau gimana? Ya iya dong kan. Kan ininya apa, tayangannya juga ada di mana-mana ya. Ya tentu beliau sudah pernah menikah, istrinya meninggal dunia. Insyaallah semoga Allah sudah berikan ganjaran yang terbaik ya di alam barzah untuk istri beliau. Amin ya rabbal alamin. Sama seperti Teteh juga pernah menikah ya, tapi kalau Teteh kan cerainya cerai hidup ya. Kalau beliau kan takdirnya cerainya cerai wafat ya. Jadi ini sama-sama pernikahan bukan yang pertama untuk kami. Berarti untuk menjadi ibu sambung bagi anak-anak dari Syekh Reza gimana nih Teh? Pendekatannya gimana? Ya alhamdulillah wa syukrulillah, sebab suami adalah pemimpin ya bagi istri, dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Jadi Syekh Reza sendiri yang menuntun ya, baik bagi Teteh maupun bagi anak-anak untuk bisa saling beradaptasi, untuk bisa saling mendekat ya. Insya Allah beliau yang memimpin kami. Insya Allah mudah-mudahan doakan beliau terus dijaga Allah Ta'ala di dalam memimpin kami, di dalam memimpin umat ya, amanah-amanah dakwahnya yang harus dilakukan, dan itu memang dilaksanakan secara utuh ya bersama keluarga gitu ya selama ini. Maka ritme inilah yang akan insya Allah kami teruskan ya, menjadi keluarga yang memang menegakkan dakwah
di mana Allah mengamanahkannya kepada kami. Insya Berapa Allah. orang putra putrinya teh? 5. 5 putri semua? Oh, enggak, Putra dan putri. putri. Iya. Udah ada rencana ketemu teteh? Kan kalau setelah menikah sudah halal ya sudah rutin video call dong. Bersama Iya, anak-anak juga ya sudah berarti rutin ya. Video call kan, iya. Kalau sebelum menikah kan ya belum halal, jadi hanya WhatsApp dengan telepon aja. Tapi setelah menikah ya rutin video. Panggilan anak-anak untuk ke teteh? Umi. Umi. Teh, mungkin ini kan sekarang sudah bersuami nih Teh. Kira-kira mungkin pernah masakin buat suami nggak sih? Atau ada menu favorit suami nggak sih dari Teteh biasanya? Ya alhamdulillah yang harus dijalankan oleh seorang istri kan ya tentu melayani ya kepada suami dan rumah tangganya, dan melayani itu kan mencakup semuanya, karena dalam Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis muttafaqun alaih sudah menyampaikan bahwa seorang perempuan itu pemimpin bagi anak-anaknya dan di dalam rumah yang ia tinggali bersama suaminya. Jadi artinya apa yang diperlukan di dalam rumah itu ya memang kita yang leading gitu ya, seperti urusan bersih-bersihnya, kerapihannya, ya tata menatanya, masak-memasaknya, sajiannya, merawat anak, merawat suami gitu ya. Mungkin kalau kita punya hewan kesayangan misalnya ya itu pun kita tuh yang bertanggung jawab menafkahinya, mengurusnya. Seperti itulah, dan itu yang memang Teteh jalankan bersama Syekh ya. Jadi kalau soal memasak ya pasti memasak lah ya. Kalau soal bersih-bersih ya bersih-bersih, dan semua kebutuhan suami ya tentu semaksimal mungkin istri lah yang harus mengurusinya, menyiapkannya. Tapi dalam Islam yang diperintahkan demikian bukan hanya istrinya, tapi suaminya juga diperintahkan dalam Islam ya untuk melembutkan dirinya kepada istri, memenuhi nafkah yang diperlukan istri dan anak-anaknya ya, dan juga mendidik, melindungi, mengayomi. Ini kan semuanya sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kami berdua berusaha dengan semaksimal kami bisa untuk menerapkan apa yang diterapkan oleh Nabi SAW di dalam rumah tangganya bersama istri Nabi SAW dan juga para sahabat ya. Jadi betul-betul sehari-hari itu diskusinya baik itu soal memasak maupun urusan umat, dakwah, pasti kita mengacu gitu kepada riwayat-riwayat ya. Dan itu yang buat Teteh Masya Allah ya suatu kenikmatan ya di dalam hidup, alhamdulillah. Tapi biasanya apa sih Teh menunya kira-kira? Yang sering mungkin atau yang pernah Teteh buat suami? Syekh Reza very simple person ya, orangnya simple, dan beliau juga kan bidang usahanya dan juga saintisnya itu kan di bidang pertanian dan peternakan ya, jadi biasa mengurusi urusan lapangan ya, jadi urusan makanan simple gitu ya, urusan sehari-hari hidup juga simple, tapi orangnya sangat tertib ya, sangat terkelola waktu ya, juga komunikatif ya. Jadi kalau soal makan apa ya, apa yang bisa saat itu diadakan jadi makan ya.